Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi. Saya berasal dari Padang. Saya berpendidikan di PKN pada kelas 202 di 3 umum PKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai perlukah Perpu tentang social distancing terkait dengan pandemik yang sedang dirasakan seluruh dunia, seluruh negara di dunia, yaitu COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu social distancing, atau saat ini marak disebut physical distancing, yaitu suatu strategi kesehatan publik yang mana direkomendasikan untuk mencegah, melacak, dan menghambat penyebaran virus. Caranya dengan menjaga jarak dengan orang yang sakit dan tidak mendatangi atau menghadiri pertemuan yang membutuhkan banyak orang seperti konser, festival, lalu konferensi, ibadah, dan acara olahraga. Tujuannya agar virus ini tidak tertular kepada orang-orang yang sehat. Dan menurut WHO, kasus corona ini menyarankan kita untuk menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain. Dan disarankan juga agar selalu menggunakan masker bagi orang yang sakit dan mencuci tangan dengan sabun selama 40 detik. Dan jika terdesak, disarankan untuk selalu membawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, selanjutnya masuk ke pendapat saya, apakah perlu Perpu mengenai social distancing ini? Menurut saya tidak perlu, karena jika kita sudah mengacu kepada peraturan yang sudah ada, kita dapat menemukan solusi dari permasalahan atau pandemik yang saat ini kita rasakan, dunia rasakan, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, peraturan yang mengatur tentang karantina wilayah. Lalu ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, yaitu tentang penanggulangan wabah penyakit menular, dan Peraturan Menkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, dan masih lebih banyak lagi. Nah, mungkin masalahnya di sini yaitu pemerintah kita masih saja kewalahan, walaupun undang-undang ini sudah ada. Jika kita mengacu kepada undang-undang ini, solusi bisa kita temukan. Namun, daripada membuat peraturan baru, yang mana peraturan pengganti undang-undang untuk menyesuaikan undang-undang yang sebelumnya, lebih baik kita mengalokasikan dananya hal yang lebih penting, karena membuat undang-undang itu membutuhkan dana dan waktu yang cukup lama. Nah, permasalahan kita saat ini sebenarnya kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia. Pemerintah sudah memberikan himbauan melaksanakan social distancing, yaitu melakukan kegiatan di rumah, bekerja di rumah, bersosial di rumah, bermain di rumah, dan melakukan apa saja di rumah. Jika benar-benar harus keluar rumah, maka dipersilahkan, namun tetap menjaga kebersihan. Nah, hal-hal terdesak ini seperti orang-orang yang harus keluar rumah, pejuang jalanan, yang mana mereka mencari rezeki di luar dan tidak bisa ditinggalkan. Karena jika ditinggalkan, mereka akan kelaparan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Kesalahannya di sini adalah pemuda. Banyak anak muda yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah ini. Mereka tetap saja pergi keluar rumah, nongkrong tanpa ada tujuan, dan itu merupakan perilaku yang merugi. Mungkin benar anak muda memiliki imunitas tubuh yang besar, yang kuat. Jadi gejala-gejala corona jika mereka terjangkit virus ini tidak kelihatan, namun mereka bisa bersifat sebagai carrier, membawa virus ini ke orang tua mereka di rumah atau anak-anak yang mana imunitasnya masih rendah. Harusnya pemuda-pemudi, anak muda dapat menghimbau atau mengajak teman-temannya untuk di rumah saja. Lagian banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah, seperti mendalami hobi, mendekatkan diri dengan keluarga, family time, quality time dengan keluarga, dan mengenal diri sendiri lebih dalam. Mungkin memang membosankan, namun dengan berada di rumah, itu kita sudah menjadi pahlawan, sudah bermanfaat bagi negara, masyarakat, untuk tidak atau menurunkan peluang menyebarnya virus corona ini. Maka dari itu, daripada membuat peraturan baru yang membutuhkan dana dan waktu yang lama, lebih baik pemerintah mengalokasikan dana ini untuk hal yang lebih penting. Mungkin saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebanyak 400 triliun, memberikan bantuan kepada rakyat miskin, bantuan dana, keuangan, agar mereka tetap bisa makan, tidak perlu keluar rumah. Namun, seperti yang kita ketahui, kasus positif corona sudah mencapai angka ribuan. Itu kita belum melaksanakan rapid test. Jika saja sudah dilaksanakan rapid test, kita tidak tahu angkanya akan melonjak seberapa tinggi. Bisa jadi puluhan ribu. Nah, sekali lagi teman-teman,
Solusi sebenarnya itu adalah kesadaran dari kita masing-masing. Mungkin benar membosankan berada di rumah saja, tapi dengan teman-teman tetap di rumah aja, kita teman-teman sudah membantu tenaga medis yang saat ini berada di garis terdepan untuk mengurangi penyebaran virus. Angka pandemi di Indonesia ini sudah besar, mencapai angka ribuan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman anak-anak muda untuk menyebarkan, untuk mengkampanyekan tentang corona ini, masyarakat untuk tetap di rumah saja, meng-share bahwa rumah itu emang seru dan tidak semembosankan itu. Berikan dan sebarkan selalu hal-hal positif agar dunia cepat kembali pulih, sehat, dan pandemi ini bisa cepat-cepat kita temukan solusinya, cepat terselesaikan masalahnya, dan kita semua akhirnya dapat melakukan kegiatan seperti normal, seperti normal kembali. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, pendapat saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.